Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan bukan sekedar sahur, iftar, dan tarawih. Lebih dari itu, Ramadan adalah bulan perubahan, bulan pendidikan jiwa, dan bulan terbaik untuk melakukan hijrah. Tetapi, apa itu hijrah? Hijrah bukan hanya berpindah dari suatu tempat menuju tempat yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Hijrah dapat diartikan berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari lalai menuju ingat, dari dosa menuju pahala, dan dari gelap menuju cahaya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah adalah perubahan hati, perubahan sikap, dan perubahan kebiasaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa Ramadan ini disebut sebagai momentum terbaik untuk melakukan hijrah? Pertama, karena di bulan Ramadan ini pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Bayangkan, kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Jadi, mari kita gunakan momentum tersebut sebaik-baiknya untuk meminta ampunan kepada Allah. Yang kedua, di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, yang artinya penghalang terbesar kita untuk berubah sedang dilemahkan. Jadi, tinggal kita sendiri mau atau tidak untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, suasana di bulan Ramadan ini sangatlah mendukung kita untuk taat. Di mana-mana masjid ramai dengan tarawih. Orang-orang membaca Al-Quran, bersedekah meningkat, dan kajian agama bermunculan. Lingkungan yang baik inilah yang akan menjadi dorongan besar untuk kita berhijrah. Pemirsa yang dirahmati Allah, hijrah tidak harus langsung besar-besaran, tidak harus langsung sempurna. Hijrah dapat dimulai dari hal yang kecil namun konsisten. Misalnya, yang tadinya jarang sholat, mulai menjaga 5 waktunya. Yang tadinya sering meninggalkan Al-Quran, mulai membaca 1 halamannya setiap hari. Yang tadinya suka berkata kasar, mulai menjaga lisannya. Dan yang tadinya suka menunda-nunda untuk taubat, mulai meminta ampunan setelah setiap selesai sholat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai amalan yang kecil namun konsisten daripada yang besar tetapi sangat jarang dilakukan. Bulan Ramadan ini melatih kita untuk disiplin, tidak makan, tidak minum, kita menahan lapar dan dahaga seharian. Padahal makanan ada, minuman ada, tapi kita tahu bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Jika kita bisa menahan yang halal karena Allah, maka seharusnya kita bisa meninggalkan yang haram karena Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kadang kita merasa kita sudah sangat jauh dari Allah. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak. Tapi ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang lebih besar bagi ampunannya selagi kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Maka kita harus bertaubat mulai sekarang. Jangan tunggu jadi sempurna untuk berhijrah. Berhijrahlah, maka Allah yang akan menyempurnakan langkah kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi momentum hijrah. Yang pertama, niatkan perubahan ini karena Allah, jangan karena manusia. Jangan hijrah karena tren, apalagi hijrah karena ikut-ikutan. Kita harus luruskan niat kita untuk berhijrah benar-benar karena ingin dekat dengan Allah. Yang kedua, jaga lingkungan dan pertemanan.
karena lingkungan yang baik akan mengantarkan kita untuk tetap berada di jalan hijrah. Dan yang terakhir, pilih satu kebiasaan baik untuk ditingkatkan dan satu kebiasaan buruk untuk ditinggalkan. Fokus, istiqomah, dan jangan terlalu banyak target sampai akhirnya tidak ada satu hal pun yang konsisten. Ramadan hanya datang satu kali setiap tahunnya. Jangan kalian sia-siakan Ramadan kali ini. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Jadi, jangan biarkan Ramadan ini terlewat dan tanpa perubahan. Jangan sampai setelah Ramadan kita kembali menjadi diri kita yang sebelumnya. Jangan sampai semangat ibadah hanya musiman. Tanda diterimanya Ramadan seorang hamba ialah jika setelah Ramadan ia menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa seperti puasa itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2